antibiotiknya amoxicillin. Ini golongan apa yuk? Ada asam clavulatnya, ada amoxicillinnya. Misil. Amoxicillin ada amoxicillin. Ini nanti ya, kalian jangan kasih ini nomor 1. Amoxicillin dulu boleh, vitamin kombinasi sama vitamin C boleh. Kalau ini nak mempan, oh dok, kemarin beli di warung Amoxan. Ya wes, jangan kasih amoxicillin lagi. Isinya sama. Bisa naik Cefadroxil atau yang lain apa yuk? Ada ingat nggak? Generasi 1 Cephalosporin selain Cefadroxil. Baca lagi. Kalau di Shopee, nggak kira pinter. Kalau belajar sendiri baca, oh iya ternyata ini baca sendiri harusnya lebih lancar. Karena kalian menanyakan itu berkali-kali di pikiran kalian. Kalau ini tak kasih tahu sekarang tahu keluar 5 menit lupa. Ya, antibiotik ya. Bukan terakhir sih. Next, perlu tindakan. Insisi sama drainase. Ini kalau sudah ada aksesnya. Hukumnya di mana kalian temukan akses, di situ harus di insisi, harus drainase. Nggak usah nunggu sepsis. Kalian temu, oh ini terbukti ada akses, bisa membuktikan dengan cara apapun. Yang pasti namanya proof fungsi. Kalian fungsi, keluarnya nanas, kelihatan mata, udah. Itu pemeriksaan yang good, proof fungsi. Kalian nggak bisa proof fungsi, tapi kelihatan mata keluar itu nanahnya, bocor itu, netes. Ya wes itu sudah mau terbentuk akses. Ya. Atau kalian pakai order apa USG atau foto CT scan, oh ini ada gambaran nanah. Jadi kalian baca radiologi, oh gambaran nanah di radiologi apa CT scan. Itu harus hukumnya ini. Kalian tidak punya kompetensi buat ini atau tidak berani, ya. Nih komplikasinya, selulitis sampai bibir, dong sampai bibir bisa. Akses kayak tadi ya, akses sampai dalam. Ini yang terakhir, trombosis sinus cavernosus. Kalian tahu nggak ini apa? Kok bisa ke intrakranial, kok bisa fatal? Apa ya? Ke sinusnya trombosis. Kalau kalian cerna dari namanya apa sih? Sinus kan Ada berani jawab? adanya penyumbatan di sinus. Baca ya, ini ya. Trombosis. Sekarang ini tidak cuma di THT, mau di penyakit manapun, kalau terjadi komplikasi ini bisa terjadi. Oke. Ada yang bertanyakan nggak? Agak ngebut, soalnya yang septum agak panjang. Ada yang bertanyakan nggak? Tidak ada ya? Lanjut, sebelah sini dong. Definisinya benda asing hidung ya, benda asing yang ada di kampung nasi. Benda asing. Simpelnya, Fokus alia ya. benda asingnya apa? Ya, Kacang. ya. Biji. Kalian bagi dulu, Kertas. organik, non organik. Ya, Betul. Sorry. Baterai ini kancing. keren loh ini. Nah ini, Baterai. organik. Organik itu yang bahaya yang mana? Dari sekian banyak dan sampai dalam ini. Baterai kancing. Serangga. Serangga. Cinta serangga. Kalau kalian jawab pasti punya riset. Masa sampai lupa dari dia asalnya. Serangga karena ada toksin. Kalian bisa menjadi dokter asal kalian. Kenapa kok jawab serangga? Serangga memiliki. Serangga punya apa? Untuk menjawab kepercayaan data dari 2015 untuk serangga
resiko infeksi lebih sering ya, lebih banyak, lebih tinggi. Yang kedua, kalian pernah diintuk tawon? Pernah diintuk kelabang? Itu dan nunggu infeksi. Dia Ada memang punya toksin. toksi. Ya. Itu sama. Top. Balik. Renang di sungai. Kita Kok nyerap- hidungnya bilang nyerap satu udah. sisi. Lihat. Ini ternyata ya. Yang paling banyak yo antara ini biji-bijian, munti-munti, kertas. Kalau non organik, kenapa kok baterai kancing ini sampai jebol? Kalian tahu nggak? Itu baterai yang ini nggak sih bulan tadi? Katakan, berani. Tahu kan baterai kancing kan? Iya, kok bisa? Baterai kancing bukan yang ini. Yang tipis pipih itu. Kayak kancing buat jam ya, kalau siang malam bagus semua sekarang. Kok bisa masuk? Keren. Baterai kalau siang malam tuh kayak kancing, beneran kayak Baterai kancing. kancing mampet di hidung. Bentuknya kayak kancing. Ada Ayo kenapa? Ada yang berani jawab? Salah nggak Bang? Apa? Yang keras temennya banget nggak? Karena dia bisa menyebabkan aliran kimia ketika bersifat Bentukannya kenapa bisa masuk sih? Iya, separuh bener. Oke lah. By the way, kapur juga ada kimianya, kalsium something, kalsium. Yang lain pun ada mengandung kimia. Tapi kenapa kok baterai kancing dibuang? Karena apa kecil? Kalian berikutnya ya, sana sini. Atau kalian cari deh baterai kancing pada muscle, pada otot. Jadi baterai kancing itu positif sama negatifnya itu di satu sisi, bukan kayak baterai ini ya. Kalau baterai ini kan positif sama negatifnya di beda sisi kan. Kalau baterai kancing positif negatifnya itu di satu sisi, hanya dibedain selongsong karet. Positif negatifnya menghadap arah yang sama. Itu nempel di mukosa. Mukosamu basah apa kering? basah Wih, kalian listrik terus-terusan. pulsa Jadinya kalian disetrum terus-terusan sel mukosa kalian. necrosis mukosa Artinya ya nekrosis. Atau bisa jadi likuifaksi dari kimianya di baterainya, leak keluar likuifaksi. Baterai itu asam atau basa? Basa. Basah. Kalau basa, mukosa kena basa jadinya List. air. Masa kena basah. Kalau mukosa kena acid, dia coagulated, jadi menggumpal. Dia localize, menggumpal. Mukosanya membentuk satu kapsul, jadi menggumpal, melokalisir asam tadi. Tapi kalau basah, Kayaknya kerekam deh. sampai Cuman jebol, sampai perforasi, sampai nekrosis itu tidak ada penggumpalan, tidak ada pertahanan tubuh. Jadi kalau kalian minum air basah yang beran basah, 17 menit. kalau kalian minum ini loh air alkali lebih Bakal sehat, kepencet deh. itu kalian percaya? Nih ya, sengaja, tidak sengaja. Yang sengaja yang mana? Ini sengaja. Sengaja. Yo, Child habit yang lain pun anak-anak. bisa sengaja. Yang tidak sengaja biasanya anak-anak. Kelakuan anak. Oral face, nasal face, anus face, sampai genitalia face itu berhubungan dengan ini. Kalau dia lagi nasal face ya penasaran cobain semua lubangnya dicobain. Kalau dapat pasien yang korpal Belajar. di belakang, di bawah, ya ininya belum selesai. Child habit. Nah ini, oh cemet, bentar ya. Apa tuh? Apa? Apa?
ini? Ini TikTok. Saya baru download kemarin. TikTok. Sengaja deh. Sengaja. Oh, yang paling itu. Jangan. Kalian ada yang kenalin? Scam. Ini buat apa ya? Ayo, yang tadi itu buat apa? Yang kayak kaitnya, hooknya itu buat apa? Emang Ya, buat kaitin keluar, buat biar mancing gitu. bukan buat Oh, mengekstraksi si benda asing ini. ah, Sebut apa dia? Partikelnya. tahu. Jadi otomatis apa? Dia menjual benda asing hidung beserta ekstraktornya. Oke, bisa. Barang buat Caucasian dijual di Asianya. Bahaya. Jadi banyak, nggak cuman yang ini toh. Nggak cuman ini toh. Ya dengan sengaja adult pun ya ada. Jangan kaget kalian ya. Nih, kalau dewasa ya langsung ke dokter. Kalau anak-anak takut, sekalian paling sudah lebih dari 24 jam. Kalau udah ada saksinya, mau pilek, satu sisi, buntu, ngapet, rewel, demam. Kalian sudah dapat pediatri loh ya? Pediatri. Kalau kalian dapat pasien anak, kalau saya dulu diajari, kamu dapat pasien anak sakit apapun, hukumnya wajib buka mulut minimal. Karena buka mulut itu jendelanya anak-anak. Buka mulut, kamu bisa menggambarkan kebiasaannya anak itu seperti apa, matanya opo, sampai yang lain-lain. Animis pun kalian lihat, kalau tuh nggak perlu ini ya. Anak-anak kalian mau lihat animis ini, anak ini kuangin, coba. Pas mangga pas nangis mau lihat satu. Ya. Jadi kalau dapat pasien anak, datang nangis, kesempatan. Pas mulutnya buka, kalian intip mulutnya. Nah. Nih, anak-anak datang biasanya satu sisi. Ngerti. Satu sisi top. Ya bisa sih dua-dua dimasuki barang ya bisa. Tapi kadang anak itu kan coba-coba, tapi dia sudah tahu itu benar atau salah. Dia coba, loh nggak bisa keluar. Dia nggak mungkin coba satunya. Nanti kalau lain anaknya, kalau ada kebutuhan khusus bisa jadi dua-duanya. Kalau anak yang normal, curiosity-nya ngelit dia untuk memasukkan benda asing, pasti satu sisi. Jarang yang bilateral, tapi bisa jadi bilateral bisa ya. Jadi kalau kalian dapat pasien orpal hidung satu sisi, jangan lupa lihat satunya. Mumpung periksa ke kalian, kelihatan satunya. Tidak ada salahnya, kalian ada. Mau busuk, mau satu. Bisa ada bercak darah, bisa enggak, bisa mimisen, bisa enggak. Tapi kalau ini sudah 24 jam lebih, infected, ini pasti bagus. Sama pilek. Nih. Ini apa yuk? Karet. Karet topo. Hapus. Karet. Ada plusnya ya? Mur. Hah? Kok bisa? Ada plusnya loh. Stroke in out. Di sekup. Cek. Gas itu banyak. Sekorop masuk hidung. Bisa macam-macam. Kalau benda asing di hidung, kalau nggak bisa diambil, risikonya selain infeksi ya. Mampet. Masuk. Darah. Balik lagi ke Anatomi. jadi hidung itu salah satu pintu nafasnya. Tapi kalau hidungnya buntu, kalian masih bisa nafas nggak? Boleh. Bisa dari mulut. Kalau kalian berenang atau nyelam, hidungnya di mampet yuk. Nafasnya lewat mulut loh. Meskipun pakai snorkel kayak, nggak pakai snorkel kayak, nafas lewat mulut ya. Jadi tips buat kalian ya. Kalau pasien datang ke kalian bilang sesak, kalian percaya langsung sesak apa? Nomor satu, top in mind kalian, dok saya sesak. Hidung. Waspai, gitu? Oh jantung ini. Sesaknya kalau nafas lewat hidung apa mulut pak?
Oh, lewat hidung, kalau mulut nggak apa-apa. Itu sesak nggak? Kongesti hidungnya, tuh lambat, bukan sesak. Yo. Tapi kalau dia sesak, berarti sudah bukan lagi mulut, bukan lagi hidung, di belakangnya lagi. Rongga mulut, rongga hidung jadi satu, jadi apa? Ya, rongga hidung belakangnya nasofaring. Rongga mulut apa namanya? Orofaring. Ya, laringofaring. Turun ke bawah Faring. sebelum laringofaring. Naso, oro, Cari ya, sebelum berikutnya faring. Sebelum habis orofaring, sebelum laringofaring tuh ada satu regio di situ. Setelah nasofaring turun sebelum orofaring tuh ada satu regio tipis di situ. Di atas epiglottis. Orofaring sampai epiglottis ke bawah, laringofaring. Cari ya. Kemudian berikutnya lihat. Diagnosisnya, jika anak belum bilang satu sisi, benda sindrom harus dijadikan nomor Berbau. satu sampai terbukti tidak. terus Yo. seperti tidak. Kalau kalian sudah diajarin pemeriksaan hidung belum? Praktik Belum. belum? Trachelindas Sudah, hidung sudah. apa namanya? Yang pakai Spekulum. di slide satu ini. Spekulum hidung. Spekulum hidung. Ini. Iya. By the way, ini spekulum hidung itu ini tidak posisi yang Benar. lazim gitu. Lazim. Jadi kalian pegang nggak? Gini. Kiri kan? Kalau tidak ya tangan kanan. Tapi begitu kalian buka, bukanya atas bawah. Kalau buka kiri kanan sakit jantungnya. Oh tidak. Kaki Jadi sakit. Coba kalian sakit. sakit. Tapi percayalah kalau tentang anak-anak pasien anak-anak pasti kooperatif itu kalian kayak dapat angin surga. Datang anak kooperatif diperiksa diem, tenang sampai kalian ekstraksi benda asingnya. Hai, makasih ya dok. Wah kalian good sampai akhir shift pasti. Good. Percaya. Ya, ini terbukti tidak. Cara buktikan ya nomor satu periksa fisik, spekulum Spekulum. dari rongga hidung tuh gede loh kan. Ya mungkin kalian ada yang nggak mancung ya, ada yang setengah mancung. Tapi dalam tuh gede loh. Gede. Bayangin kira-kira TMJ kalian, potong sampai TMJ, di habis itu nasofaring. Begini ya, dari hidung sampai nasofaring. Belum atasnya. Kalian sudah diperkenalkan sinus paranasal.